Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Penyakit hati. Hadirin yang berbahagia, ya, penyakit hati, ya, bukan secara medis, ya, bukan secara medis, ya. Mungkin kalau secara medis ada penyakit hati, ada namanya mungkin jantung, ya, penyakit liver, ya, dan lain sebagainya, ya. Itu secara medis, ya. Nah, ini penyakit hati secara Islami, ya, secara Islami atau yang bersifat rohaniyah, ya, yang ada di dalam hati manusia, yang ada di dalam hati manusia. Maka Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza sholahat sholahal jasadu kulluh wa idza fasadal jasadu kulluh ala wahya qalbun. Bahwasanya sesungguhnya ada di dalam diri manusia, ya, ada di dalam jasad manusia itu mudghah, ya, segumpal daging. Fil jasadi mudghah, ya, ada dalam tubuh manusia itu segumpal daging, ya. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila segumpal daging itu baik, ya, segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya, seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan sebaliknya, apabila segumpal daging itu jelek, ya, maka jeleklah seluruh tubuhnya, ya, seluruh jasadnya, ya. Ala wahya qalbun. Apa segumpal daging itu? Yaitu apa? Hati, ya. Nah, di dalam hati kita, hadirin para jamaah, kalau hati manusia itu baik, ya, maka dalam kehidupannya akan baik. Apa contohnya penyakit hati itu? Banyak sekali. Kalau diteliti, kalau ditelaah, ya, kalau dirinci satu persatu, itu penyakit hati itu bisa menjadi 100 lebih, ya. Bisa menjadi 100 lebih, ya. Di antaranya yang sering terjadi pada diri manusia itu yaitu sifat pemarah, ya, sifat bakhil, iri, dengki, ya, sifat ria yang ingin pamer, ya, ingin dipuji orang lain, ya, sombong, congkak, berkehidupan boros, ya, foya-foya, ya. Kemudian sering ngerasani menggunjing aib orang lain, ya, menyebarkan kejelekan orang lain, ya, suudzun, ya, dan masih banyak lagi, ya, malas beribadah, malas ngaji, ya, itu penyakit hati yang banyak yang sering dialami oleh manusia, ya. Mengapa sih orang-orang khususnya orang-orang Islam, ya, memiliki penyakit hati seperti itu, ya? Timbulnya dari mana, ya? Ternyata timbulnya itu mulai sejak kecil dibiasakan berbuat tidak baik, ya. Namun tidak ada yang mengingatkan, terutama orang tua kita, ya. Sifat-sifat yang jelek, ya,
sifat-sifat yang buruk itu timbul dalam diri manusia itu karena kebiasaan mulai sejak kecil. Sejak kecil dia menjadi seorang pemarah, ya. Maka kelak besar dia akan menjadi pemarah, ya. Nah itu sulit untuk disembuhkan. Mulai sejak kecil jahat, kikir, ya, sombong, congkak, ya. Namun orang tua tidak mengingatkan, ya, maka kelak dia dewasa ya tidak jauh dari sifat pada waktu dia kecil. Nah itu sebagian besar seperti itu. Walaupun ada yang waktu kecil dia itu menjadi anak-anak yang baik, ya, nurut sama orang tua, ya. Namun kelak dewasa mungkin karena pengaruh dari pergaulan, ya, teman yang ia pilih ya salah sehingga dia menjadi jelek juga ada, juga seperti itu. Yang mempengaruhi adalah lingkungan pergaulan yang ada di sekeliling atau di sekitarnya, ya. Mungkin dari temannya, ya, mungkin juga dari keluarganya, ya, sanak keluarganya, sanak saudaranya, ya, juga bisa demikian karena lingkungan, karena keadaan bisa, karena mungkin juga faktor ekonomi juga bisa, ya, memiliki sifat-sifat yang buruk. Nah, kalau mempunyai kebiasaan-kebiasaan buruk sehingga menjadi sifat atau karakter pada diri manusia, itu obatnya sulit sekali, sulit untuk disembuhkan, sulit untuk dihapus, sulit untuk berubah, ya, sulit untuk berubah, ya. Walaupun dia itu melakukan ibadah-ibadah, rajin beribadah, belum tentu bisa merubah sifatnya, wataknya. Belum bisa merubah perangai yang buruknya itu. Itu sudah kenyataan, banyak terjadi, ya. Rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, ya. Namun tidak bisa merubah sifat marahnya, ya. Sifat kata-katanya yang selalu menyinggung perasaan orang, ya. Kata-katanya yang selalu berkata-kata kasar, ya. Dan dia itu tidak merasa bahwa dia melakukan perbuatan yang salah. Itu yang aneh, ya. Makanya, ya, obatnya apa, solusinya apa? Nah seperti itu, ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ini obatnya untuk mengobati hati yang terkena penyakit hati. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Obatnya, ya, itu ada dua saja, tidak banyak-banyak. Kalau kita mampu mempraktekkan, mengamalkan dalam kehidupan ini, insya Allah kita akan bisa berubah. Apa itu obatnya? Yang pertama, innallaha yuhibbut tawwabina, yaitu apa? Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Surat At-Tahrim ayat yang ke-8. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, benar-benar menyesal, benar-benar tidak akan mengulangi kembali perbuatan yang salah. Harus benar-benar menyadari dia melakukan perbuatan salah. Itu namanya taubat. Itu langkah yang pertama, ya. Obat, ya, obat untuk menyembuhkan penyakit hati, taubat. Nah, taubat ini adalah suatu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Obat yang kedua yaitu wa yuhibbul mutatahhirin. Obat yang kedua adalah senantiasa mensucikan hati kita dengan apa? Dengan perintah-perintah Allah, dengan meninggalkan larangan-larangan Allah, selalu berbuat baik, selalu berbuat terpuji, ya.
lalu infak, sedekah, ya, berbuat baik kepada orang lain, berbagi, ya pokoknya berbuat baik, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah seperti itu. Nah kalau dua langkah ini sudah mampu kita laksanakan, insya Allah hati-hati kita akan terobati. Pertama bertaubat kepada Allah, dan yang kedua senantiasa mensucikan hati kita dengan perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Sehingga dengan demikian insya Allah kita terhindar dari yang namanya penyakit hati. Semoga bermanfaat dan mampu kita praktekkan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.